Oke, nah kalian semuanya udah ngerjain penjualan, obligasi, pembayaran bunganya udah, penyesuaiannya juga udah, termasuk penyesuaian bunga berjalan ataupun amortisasi. Dan ya yang A. Nah, sekarang kita beralih ke yang B. Gimana sih cara kita ngitung nilai buku utang obligasi dan penyajian utang obligasi di laporan posisi keuangan peneraca? Oke, nilai buku utang sama cara nyajiinnya di laporan posisi keuangan neraca. Oke, ini dia. Kak bakal jelasin singkat aja. Diperhatikan ya. Nah, jadi untuk menghitung berapa sih nilai bukunya, nilai buku obligasi yang kita punya, bisa dilakukan dengan cara berikut. Nah, misalnya di contoh 2, kita menjual obligasinya tanggal 2 Januari 2015, awal tahun ya, 2015. Nah, sekarang kita mau hitung 1 tahun saat tutup buku 31 Desember 2015 di tahun yang sama, berarti dari 2 Januari ke 31 Desember kan 1 tahun penuh. Nah, sekarang kita hitung, utang obligasi yang kita punya itu berapa sih? Nah, ini sebesar nilai nominalnya. Nilai nominalnya 100 juta. Nah, kemudian ada agio atau disagio. Kalau misalnya ada agio, tulis aja agionya 10 juta. Nah, itu udah kita hitung di transaksi sebelumnya ya, yang di A. Di perhitungan penyesuaian amortisasi, itu udah kita hitung berapa agionya. Termasuk di penjualan kita udah tahu kan agionya berapa. Nah, tinggal di total. Ini yang kita punya di awal nih, di tanggal 2 Januari. Tapi saat periode pembukuan 31 Desember 2015, 1 tahun penuh, nah di sini berubah jadi 8 juta rekan-rekan. Nah, kenapa kok jadi 8 juta? Jadi 8 juta di sini adalah sisa amortisasi, sisa amortisasinya. Jadi gini, kita tulis dulu ya utang obligasi kita sebesar nominal 100 juta, udah. Terus agionya di sini yang awalnya 10 juta, nah berkurang jadi 8 juta karena 2 jutanya udah dipakai buat penyusutan 1 tahun. Jadi gini-gini. Per tahun penyusutannya yang sudah kita hitung tadi 2 juta kan? Ini 10 juta, kita bagi sama jangka waktunya 5 tahun. Jadi per tahunnya 2 juta. Penyusutannya per tahunnya ya 2 juta. Nah, karena dari 2 Januari ke 31 Desember ini 1 tahun, berarti dia sudah menyusut berapa? Menyusut 2 juta rupiah, ya kan? Karena dia 1 tahunnya 2 juta. Nah, sisanya berapa? Ya 10 juta total ini kita kurangi dengan yang sudah menyusut selama 1 tahun tadi, 2 juta. 10 kurangi 2 sama dengan 8 juta. Gitu. Jadi 8 juta ini adalah sisa agio yang belum menyusut atau yang belum diamortisasi. Tuh. Jadi yang sudah kepakai itu hanya 2 juta saja. Hanya 1 tahun aja. Itu ya. Nah, ini agio. Kalau agio itu menambah, kalau yang disagio itu mengurangi. Kayak gini ya, udah. Oke, jadi nilai buku udah tahu caranya yang ini nilai bukunya, terus cara kalian untuk menaruh di laporan posisi keuangan itu yang ini. Oke, sekarang kita coba balik ke soal. Nah, dilihat. Di sini pertanyaannya, berapa nilai buku utang obligasi per 31 Desember 2019 lah ya. Di sini kita jual 2018. Berarti nanti utang obligasinya sebesar nilai nominalnya dulu, sebesar ini, tapi jangan lupa dikali lembar, 5 juta kali lembarnya itu untuk utang obligasinya. Terus, tadi kan kalian udah mengerjakan agio kan ya, agio utang obligasi. Nah, berarti agio utang obligasinya berapa awalnya, tulis dulu. Nanti di total. Setelah itu, kalian buat untuk nilai buku 31 Desember 2019. Berarti yang sudah kepake, ini yang udah kepake dulu ya, yaitu dari April 2018 ke Desember 2018 ditambah 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. Berarti yang udah kepake itu 1 tahun 8 bulan. Ya kan, April ke Desember 8 bulan, ya 1 tahun 8 bulan. Nah, berarti nanti di bagian ini yang belum kepake itu ya berapa, jangka waktunya berapa? Jangka waktunya 5 tahun ya kalau nggak salah di soal.
Ya berarti 5 tahun itu kurangi 1 tahun 8 bulan. Nah, itu berapa sisanya yang belum diamortisasi loh ya, bukan yang sudah dipakai, tapi yang belum diamortisasi. Itu ya, saya rasa sudah paham. Dan di sini adalah babak bonus, di mana siapapun yang mengerjakan soal B ini dengan jawaban yang benar dan lengkap, baik nilai buku utang ataupun penyajiannya di laporan posisi keuangan, akan mendapatkan plus 5 untuk kuis yang kemarin. Hanya 10 orang tercepat dan terbenar ya. Tercepat dan terbenar 10 orang aja dapat plus 5 di kuis kemarin. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan.